Selamat pagi, perkenalkan nama saya Flavianus Andri dari kelas A1 pagi, NIM saya 19104168550, jurusan manajemen, mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Soal yang bagian A, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis dan mengapa? Jawaban saya ialah ya, saya selalu hadir karena jadwal sering saya lihat. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban saya selalu hadir dan tidak terlalu ingat berapa kali saya tidak hadir, akan tetapi saya tidak sampai batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban saya, banyak mencari materi di Google, banyak yang dipelajari seperti memahami konsep serta contoh yang diberikan. Soal nomor 4, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Tugas struktur saya ialah nomor 1, bab 4, politik privat dan tekanan sosial. Nomor 2, bab 5, manajemen krisis. Bab 3, nomor 3, bab 7, strategi dan pasar untuk arena pemerintah. Nomor 5, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Coba saudara sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenal buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawaban saya ialah buku yang digunakan adalah buku ajaran analisis lingkungan bisnis. Penulisnya Bapak Adi Mursalin SEMM. Terdapat 640 halaman, jumlah bab 15. Buku ini sangat bagus dan menarik bagi yang membacanya. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Soal nomor 6, bagaimana kuliah daring ALB memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dan dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Media yang digunakan dosen yaitu WA, Meet, dan Classroom. Soal bagian B itu jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawaban saya, krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkatkan dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kreativitasnya manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan urgensi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. 1. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prosedur penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Yang kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah
pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasikan dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Yang ketiga, analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagian banyak perusahaan. Yang kelima, tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Keenam, komunitas efektif dan tidak efektif. Komunikasi yang berperbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi sering kali tidak lengkap, dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang berkena dampak serta publik secara lebih luas. Soal nomor 3. Bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang termasuk perusahaan hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Bab ini membahas proses strategi, menyajikan strategi non-pasar genetik, dan memberikan contoh. Contohnya Toshiba dan saksi perdagangan. Departemen Pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa kapal selam Uni Soviet beroperasi lebih tenang daripada sebelumnya, membuat pelacakan lebih sulit. Investigasi Pentagon mengungkapkan bahwa teknologi baling-baling Soviet telah meningkat secara substansial, kemungkinan karena penjualan peralatan penggalian yang sangat canggih ke Uni Soviet oleh perusahaan mesin Toshiba Jepang. Setiap penjualan semacam itu akan melanggar peraturan Komite Koordinasi Pengendalian Ekspor atau multilateral atau CMO, sebuah perjanjian internasional yang melarang ekspor ke negara-negara komunis teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan militer mereka. Ketika sebuah surat kabar Amerika Serikat melaporkan penyelidikan Pentagon pada Maret 1987, Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional Jepang mengabaikan laporan itu. Tekanan Amerika Serikat bagaimanapun akhirnya membuat MITI untuk menyelidiki. MITI menemukan bahwa perusahaan mesin Toshiba telah 2 kali menjual mesin milik ke Uni Soviet yang melanggar peraturan dan hukum Jepang. Meski mesin ini dapat memungkinkan Soviet meningkatkan teknologi baling-baling mereka, perusahaan mesin Toshiba dimiliki 50,1% oleh Toshiba Corporation, selanjutnya disebut dengan Toshiba, yang dilaporkan tidak mengetahui adanya penjualan ilegal. Investigasi MITI juga mengungkapkan bahwa Toshiba Machine telah memalsukan dokumen ekspor agar memenuhi syarat untuk mendapatkan izin ekspor, dan bahwa perusahaan perdagangan Wakokeki telah secara ilegal mengatur perangkat lunak komputer untuk mesin maling yang dipasok oleh Frankfurt pabrik kontraktor pertahanan milik
pemerintah Norwegia. Keributan di Amerika Serikat sering segera terjadi. Beberapa ungkapan konsumen tersebut terhadap produk Toshiba dilaporkan dan anggota Kongres menghancurkan produk Toshiba di halaman Capitol. Penjualan komputer laptop Toshiba senilai kurang lebih 1 miliar ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendapat ancaman. Beberapa perusahaan Amerika Serikat membatalkan perjanjian pembelian dengan Toshiba dan yang lainnya merasa gugup saat menanganinya. Perusahaan politik sangat ingin mewakili konstituen yang marah atas penjualan mesin penggalingan pada pertengahan Juni. DPR mengeluarkan resolusi tidak mengingatkan yang meminta Departemen Luar Negeri untuk meminta kompensasi dari Jepang atas kerusakan. Tagihan yang melarang penjualan Toshiba ke Departemen Pertahanan dan melarang semua impor Toshiba ke Amerika Serikat untuk jangka waktu 2 hingga 5 tahun dipercepat melalui Kongres. Sanksi yang dijatuhkan secara legislatif tampaknya sudah pasti. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan umum 1 dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar genetik atau umum tersebut. Jawaban saya adalah strategi non-pasar adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dan perekonomian. Generik strategi berisikan 3 strategi yang berbeda, yaitu yang pertama, leadership, meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya, sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah, tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Yang kedua, differentiation, riset dan inovasi haruslah menjadi fokus utama, mampu membuat produk atau jasa berkualitas tinggi, memperhatikan fitur dari produk atau jasa, sales dan marketing supaya target pasar menyadari manfaat dari produk yang kita tawarkan, memperhatikan reputasi dari brand kita dan produk dari brand itu sendiri. Nomor 3, fokus pada pasar, memberikan servis pada barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari customer. Dalam strategi ini yang paling penting adalah membangun brand loyalty pada customer dan tetaplah fokus pada niche market, karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum, maka kemungkinan kita akan kalah bersaing dengan produk yang mengedepankan leadership, harga murah atau differentiate unik. Soal yang kelima, pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh penjelasan Anda. Melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar reputasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategi dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksklusif, anggota Kongres, atau badan legislatif negara bagian, staf mereka atau staf komite. Contoh percakapan lobby bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kelapa sawit dengan tokoh masyarakat atau LSM yang sudah dikenal dalam hal upaya pembebasan lahan dan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melobi tokoh masyarakat untuk memberikan persetujuan hak guna tanah kepada mereka, karena tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam setiap keputusan di suatu desa. Misalnya, contoh lain adalah lobi pihak humas perusahaan kepada kalangan jurnalis atau wartawan reporter
yang berpengaruh dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini dalam menghasilkan pemberian yang positif terhadap perusahaan, sehingga bisa meningkatkan brand dan menjadi promosi yang efektif untuk target konsumen. Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu: 1. Spesialisasi faktor. Yang kedua, menetapkan regulasi. Ketiga, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan. Yang keempat, mendukung keputusan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan. Kelima, mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar, karena dia yang mengatur atau berada di atas pemasaran. Saya akan menjawab soal bagian C dengan menonton link yang sudah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Link yang pertama, judul videonya ialah lingkungan pemasaran, makna dalam video supaya dapat mempelajari lingkungan pasar. Teori yang dijelaskan dalam video: 1. Termasuk dalam efek lingkungan pasar. Kedua, efek lingkungan bukan pasar. Ketiga, faktor pemercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Wawasan, manfaat dan wawasan yang saya dapati. Wawasan yang saya dapat dari video tersebut yaitu tata cara usaha dan supaya saya bisa menerapkan ke depannya. Jawaban link yang kedua, video yang kedua, judulnya ialah dampak COVID-19 ekonomi RI minus 5,32%. Kedua, makna dalam video tersebut ialah COVID-19 sangat berdampak buat perekonomian di Indonesia. Teori yang dijelaskan dalam video ialah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19. Wawasan dan manfaat yang saya dapatkan ialah saya memperoleh bagaimana mengatasi perekonomian yang sedang menurun di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.